Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kembali kita ketemu di channel Sang Penghujat. Kali ini kita telah sampai di episode ke-44. Kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Kejadian. Kali ini kita membahas di pasal 48. Jika waktu masih tersisa, kita akan mencoba menyelesaikan keseluruhan dari kitab Kejadian ini hingga pasal ke-50. Saya sebelumnya berterima kasih kepada para pemirsa yang telah setia mengikuti channel Sang Penghujat ini dan berkenan memberikan komentar Anda di channel Sang Penghujat ini di video-video yang saya tayangkan. Terima kasih sekali untuk perhatian Anda. Di Kejadian 48 ini, keseluruhannya terdiri dari 22 ayat. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi subjudul Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu saudara sekalian, sembari Anda mungkin menyiapkan gadget Anda yang ada aplikasi Alkitabnya, atau mungkin justru Anda menyiapkan makanan, hidangan, snack, minuman, sembari Anda menyaksikan tayangan video ini. Silakan Anda buat senyaman mungkin kondisi situasi Anda agar mampu menikmati sajian dari channel Sang Penghujat ini. Kita mulai dari ayat pertama. Sesudah itu, ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya, dan duduklah ia di tempat tidurnya. Di sini kita diberi adegan mengenai saat-saat terakhir dari sosok manusia yang bernama Yakub. Dan kita tahu di pasal sebelumnya, di pasal 47, ayat-ayat terakhir kita tahu bahwa Yakub sendiri telah menyampaikan amanat kepada Yusuf bahwa dia akan segera mati dan meminta Yusuf untuk menguburkan dia di Gua Makpela, di mana Abraham, kakeknya, dan juga Ishak, ayahnya, dikuburkan di sana. Dan Yakub meminta kepada Yusuf untuk melakukan hal yang sama. Di sini kita juga melihat bahwa Yakub telah begitu susah payah hingga disebutkan Israel mengumpulkan segenap kekuatannya. Berarti dia dalam keadaan benar-benar sudah letoy. Mungkin kalau sekarang kita menyebutnya dalam keadaan sekarat. No. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ketiga. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku,
Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang mempunyai mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang mempunyai. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata. Dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Di sini kita melihat bahwa Yakub berusaha untuk memberikan penjelasan kepada Yusuf bahwa dia sebagai pemilik dari kedua cucunya, yakni Efraim dan Manasye. Nantinya jika Yusuf mempunyai anak lagi selain Efraim dan Manasye ini, maka warisan mereka pun harus didasarkan dari kedua saudaranya ini. Entah bagaimana cara perhitungannya, saya tidak mengerti juga. Jika Yusuf mempunyai 10 orang anak, disebutkan harus berdasarkan dua nama saudaranya ini, Efraim dan Manasye. Sementara yang 8 nantinya bagaimana kita juga tidak tahu bagaimana pembagiannya. Ya, ini memang tidak disebutkan dan nampaknya cerita-cerita selanjutnya pun tidak pernah dikupas. Di ayat ke-7-nya dijelaskan bahwa ketika perjalanan ke Kanaan, Rahel meninggal sehingga dia dikuburkan di Bethlehem. Tidak seperti Lea yang dikuburkan bersama dengan Yakub di Gua Makpela. Nah, ini nanti bisa kita lihat di ayat berikutnya. Kita lanjutkan di ayat ke-8. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuannya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Di sini kita melihat malah justru Yakub tidak ngerti bahwa Yusuf telah membawa kedua anaknya, yakni Efraim dan Manasye ini. Tapi justru di ayat sebelumnya kita melihat bahwa seakan-akan Yakub mengerti bahwa cucunya ada di dekat dia. Ya, inilah kontras antara ayat 1 dan yang lain. Bagaimana yang sering kita hadapi di kitab Kejadian ini. Memang penulisnya memang suka-sukanya dia menulis. Karena kita juga diberitahu, ada informasi bahwa ini, tulisan-tulisan ini ada di perkamen, di papirus yang mungkin hanya berupa sobekan-sobekan begitu. Jadi tidak utuh sebagaimana yang kita bisa buat seperti sekarang ini. Anda mengikutinya begitu lancar dan nyaman. Kalau dahulu mungkin hanya sebatas kertas-kertas kecil atau kulit-kulit dari binatang yang kecil. Jadi ya susunannya bisa amburadul, tidak karuan. Dan di sini mata Israel diinformasikan bahwa telah kabur seperti mata Ishak ketika dia melakukan penipuan kepada ayahnya. Sama seperti Ishak yang matanya telah buta ketika Yakub menipu ayahnya itu. Oh no! Kita lanjutkan di ayat ke-11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf,
tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang, Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu, Yusuf memegang mereka keduanya dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu. Dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu, diberkatinya Yusuf. Katanya, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ini kita diberi adegan bahwa Yakub ketika memberkati cucunya, justru dia lebih memberkati yang bungsu, sehingga tangannya bersilang. Walaupun telah diposisikan sedemikian rupa oleh Yusuf, agar disulung ada di tangan kanan Yakub, namun justru tetap saja tangan kanan Yakub ini ada di kepala Efraim, si bungsu. Dan di sini Yakub sungguh aneh perkataannya. Ini karena mungkin terjemahan dari LAI yang memang sembrono dan mungkin tergesa-gesa, atau juga dia tidak terlalu peduli dengan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini sering dikritik oleh para teolog bahwa memang LAI ini sering menggunakan pemikirannya sendiri di dalam memberikan penerjemahan. Dikatakan di sini, nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Mengapa dia nyebutnya nenekku? Nenek ini bukankah cewek, seorang perempuan? Sementara Abraham ini jelas laki. Harusnya, tepatnya adalah nenek moyangku dan ayahku. Atau kalau memang lebih tepat lagi, ya kakekku dan ayahku. Mengapa justru di sini disebutkan nenek? Ya ini memang penerjemahan dari LAI ini sembrono menurut saya. Tergantung Anda, apakah Anda menganggapnya ini baik-baik saja, atau memang ini kekeliruan, entah disengaja atau tidak. Kesembrononan dari LAI ini sering terjadi. Nanti kita akan melihat di kitab-kitab selanjutnya. Sementara di kitab Kejadian ini telah berulang kali saya juga mengkritisi mengenai kesembronoan dari LAI ini. Dan juga tentunya jika Anda melihat di tayangan video-video para teolog yang lain, sering mereka mengkomentari mengenai terjemahan dari LAI ini yang dianggap kurang tepat. Padahal kita tahu, kita sadari bahwa tidak tepatnya penerjemahan dapat menyebabkan penafsiran yang keliru. Oh no! Dan itu tentunya sudah membuat sola scriptura menjadi amburadul. Kita lanjutkan di ayat ke-17. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak. Katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu,
adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Nah, di sini kita melihat adegan ini terulang sebagaimana yang terjadi pada Yakub sendiri dengan Esau. Esau sebagai yang sulung, justru berkatnya boleh dikata tidak ada, karena berkatnya telah diambil semua oleh Yakub, si bungsu. Sekarang kejadian ini terulang kepada Efraim dan Manase. Manase sebagai yang sulung justru berkatnya lebih sedikit daripada Efraim, si bungsu ini. Tapi apakah benar demikian? Ya, kita harus melihat kejadian-kejadian berikutnya. Jika kita melihat kehidupan dari Yakub dan Esau, kita pun melihat perbandingan itu. Apakah benar bahwa Yakub yang diberkati oleh Ishak menjadi lebih berkuasa, lebih enak hidupnya, lebih nyaman ketimbang Esau? Jelas kalau kita mengikuti kehidupan dari Yakub, dia lebih banyak terjadi pergolakan, kehidupan yang tidak enak dalam keluarganya, bahkan keturunannya. Apakah fungsi berkat itu? Ya, Anda tinggal renungkan sendiri. Jika kenyataan yang dipaparkan di Alkitab ini justru menunjukkan bahwa kehidupan Yakub tidak bahagia. Dan ini bagaimana yang diakui dia bahwa 130 tahun kehidupannya penuh kesengsaraan. Ini pengakuan Yakub di hadapan Firaun. Jadi bukan perkataan saya di channel Sang Penghujat ini. Kita lanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat ke-20. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manase. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manase. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Ya, inilah 22 ayat di pasal ke-48. Kita melihat bahwa Yakub memberkati Efraim dengan lebih daripada Manase. Dia mendahulukan berkat untuk Efraim daripada Manase. Dan kemudian kepada Yusuf, kita lihat perkataan dia bahwa Allah akan membawa kembali Yusuf ke negeri nenek moyangnya. Di mana itu? Anda perhatikan betul-betul ayat ke-21 dan ke-22 dari pasal 48 ini. Ini adalah sisipan dari kalimat yang tidak perlu. Bahkan justru dua ayat inilah yang betul-betul membuat kacau nantinya. Kita tahu bahwa Yakub bahkan dari Abraham tidak mempunyai negeri. Negeri nenek moyangnya di mana? Mereka hidup sebagai orang asing. Mereka tidak punya negeri. Negeri dari Abraham adalah Ur-Kasdim. Apakah dengan demikian dimaksudkan bahwa Allah akan membawa Yusuf kembali ke Ur-Kasdim? Ini merupakan tanda tanya. Dan kalau Anda pernah mengikuti khotbah dari para pendeta, jelas tidak terjadi bahwa Yusuf kembali ke Ur-Kasdim. Lantas, perkataan kembali ke negeri nenek moyangmu itu di mana? Di alam baka? Di akhirat?
Ya, Anda pikir sendiri. Kalau saya mengatakan bahwa ayat ke-21 dan 22 ini adalah ayat sisipan yang tidak benar. Ini ayat hoax yang sengaja diselipkan, tapi justru akan menghancurkan kredibilitas dari kekristenan itu sendiri. Kita lihat di ayat terakhirnya, di ayat ke-22. Aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Dari kitab Kejadian mengenai kehidupan Yakub setelah dia lari dari ayah ibunya untuk menghindari saudaranya yang bernama Esau yang akan membunuh dia, dia lari ke tempat Laban, omnya, pamannya, saudara dari ibunya. Bahkan sampai sekarang ini, di pasal 48, kita tidak pernah mendengar cerita bahwa Yakub berperang dengan orang Amori. Kita tahu terjadi pembantaian itu di Sikem yang dilakukan oleh Simeon dan Lewi. Dan kemudian anak-anaknya yang lain menjarah kota Sikem itu. Tetapi pertempuran antara Yakub dengan orang-orang Amori karena dia merebut punggung gunung itu tidak pernah diceritakan. Jadi ini hanyalah satu fantasi dari penulis atau mungkin sisipan dari orang lain yang sengaja dimasukkan ke sini. Inilah yang dapat saya berikan ulasan mengenai pasal 48 ini. Dan kita lanjutkan lagi di pasal 49. Di pasal 49 ini keseluruhannya terdiri dari 33 ayat. Oleh LAI diberi subjudul perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Saya akan bacakan dari ayat pertama. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ini karena setelah akan meninggal, Yakub mengumpulkan semua anak-anaknya. Entah cucu-cucunya, cicitnya datang semua atau tidak, di sini tidak disebutkan. Tapi yang jelas dia memanggil anak-anaknya. Kalaupun cucu, jelas hanya Efraim dan Manasye ini. Sedangkan anaknya 12 laki-laki dan 1 perempuan, apakah berkumpul semua? Kita juga tidak tahu. Karena yang cewek yang bernama Dina ini nampaknya juga tidak dimasukkan di dalam panggilan ini. Oh no! Kita lanjutkan di ayat berikutnya, ayat ketiga. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama. Sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Ini adalah perkataan dari Yakub kepada si sulung Ruben, anaknya. Mulanya dipuji-puji sebagai yang terutama dalam keluhuran, terutama dalam kesanggupan, tetapi kemudian disebutkan tidak lagi yang terutama karena melanggar kesucian. Ini yang dimaksudkan karena Ruben telah melakukan hubungan seksual dengan ibu tirinya, yakni Bilha. Dan karena itulah dia tidak mendapatkan sesuatu yang agung lagi dari Yakub. Seakan-akan berkatnya sudah diambil oleh Yakub karena sakit hati anaknya yang sulung justru bersetubuh dengan istrinya. Ya, satu hal yang ya itulah kenyataan yang ada. Bagaimana Yakub tidak memiliki kemampuan sama sekali di dalam membina rumah tangganya.
rumah tangganya betul-betul merupakan contoh yang sangat buruk. Dan tidak bisa menjadi teladan bagi kita semua. Kita lanjutkan di ayat kelima. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka, sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka, sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Di ayat-ayat ini justru kita melihat bahwa perkataan Yakub ini bukanlah berkat, tetapi justru seakan-akan kecaman dan kutukan kepada Simeon dan Lewi. Oleh karena kejadian dahulu, tentunya Anda ingat bahwa Simeon dan Lewi inilah yang melakukan pembunuhan massal di Sikem. Karena Sikem telah memperkosa Dina. Dan dengan tergelitik, mereka mengakali Sikem dan ayahnya untuk melakukan sunat. Dan sunat itu justru diharuskan pada seluruh penduduk Sikem. Ketika mereka selesai sunat, dibantailah mereka. Nah, inilah yang dikatakan Yakub pada ayat-ayat ini. Di ayat ke-8, Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan. Atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya. Sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Memang agak mengherankan ketika ayat-ayat mengenai Yehuda ini disebutkan. Padahal kita tahu bahwa Yehuda sendiri tingkah lakunya juga tidak bagus. Yehuda ini mengawini perempuan Kanaan sehingga dia memperoleh anak bernama Er, kemudian Onan, dan yang kecil Shelah. Dan dia mempunyai menantu bernama Tamar. Dengan Tamar pun Yehuda melakukan persetubuhan walaupun tanpa pengetahuan dia. Nah, itu pun aneh. Seorang melakukan hubungan seksual tapi tidak tahu. Dengan siapa dia bersetubuh, ini justru sesuatu yang konyol menurut saya. Tapi itulah yang terjadi, dan di sini dia dipuji-puji oleh bapaknya. Dianggap sebagai singa jantan yang perkasa dan bla 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 bla. Bahkan disebutkan tongkat kerajaan tidak beranjak, lambang pemerintahan dari kakinya. Dia berhak, bahkan semua bangsa-bangsa akan takluk. Dan disebutkan di sini, dia seakan-akan mabuk dengan anggur. Semuanya disebutkan. Keledainya ditambatkan di pohon anggur, anak keledainya di pohon anggur, mencuci pakaiannya dengan anggur. Nah, semuanya serba anggur. Padahal anggur itu memabukkan. Kalau ini ditarik secara teologi, kemungkinan bahwa orang-orang ini yang mengacu kepada Yehuda atau Yahudi adalah orang-orang yang mabuk anggur. Yang suka mabuk-mabukan dan tidak sadar diri. Inilah lambang dari orang-orang Yahudi. Tidak tahu diri karena mereka mabuk. Dan itu yang menyebutkan bapaknya. Bahwa memang Yehuda inilah matanya merah karena anggur. Ya, orang mabuk kan matanya bisa merah. Lambang dari Yehuda atau Yahudi untuk zaman saat ini.
Kita lanjutkan di ayat ke-13. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ini ayat yang singkat mengenai Zebulon dan dia diibaratkan seperti pangkalan kapal. Berarti pangkalan kapal banyak orang yang berlabuh mendekati Zebulon ini. Kita juga tidak tahu sepak terjang dari Zebulon ini karena memang jarang sekali disebutkan secara personal mengenai anak Yakub yang satu ini. Kalau Simeon dan Lewi disebutkan mengenai pembantaian di Sikem. Yehuda pun diceritakan. Mengenai Zebulon kita tidak tahu. Di ayat ke-14, Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul lalu menjadi budak rodi. Di sini juga kita melihat ayat mengenai Isakar. Ini juga bukan sesuatu yang baik. Isakar seperti keledai. Jadi dia hanya menjadi keledai beban. Dan kemudian ketika mendapatkan tempat yang nyaman, dia justru berhenti memikul dan menjadi budak rodi. Menjadi budak, apa enaknya? Apakah ini juga kutukan untuk Isakar? Jadi tidak ada berkat di sini. Yakub mengumpulkan mereka dan hanya bercerita mengenai kejadian masa depan. Seakan-akan ini nubuatan bagi anak-anaknya. Jadi bukanlah berkat sebagaimana yang pernah ditunjukkan di Alkitab ini mengenai Ishak ketika dia memberkati anaknya yang seharusnya turun kepada Esau tapi justru turun kepada Yakub karena Yakub melakukan penipuan. Di situ berkat benar-benar disebutkan. Engkau akan begini, engkau akan begitu, yang semuanya adalah berkat. Tapi di sini yang dilakukan Yakub bukanlah semacam yang dilakukan Ishak. Di sini dia seakan-akan hanya bercerita melakukan nubuatan. Ini yang terjadi pada anak-anaknya. Di ayat ke-16. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di dena yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Di ayat ini adalah nubuatan bagi Dan, anak Yakub yang lain. Ini juga disebutkan bahwa Dan akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Berarti seakan-akan Dan ini seorang hakim, seorang penguasa. Dan kita lihat justru di ayat ke-18-nya ini juga seakan-akan sisipan yang tidak perlu ayat ini. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Nah ini satu doa bagi Dan ataukah ini doa Yakub sendiri? Kita juga tidak tahu. Tergantung Anda mau menafsirkannya bagaimana. Silahkan karena ini juga ranah kosong. Boleh Anda berasumsi seenak Anda. Kita lanjutkan di ayat ke-19. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Ini untuk masing-masing anaknya, Yakub hanya memberikan satu kalimat. Untuk Gad, ini nubuatan bahwa dia akan mengalami penyerangan, tapi dia mampu menyerang balik. Untuk Asher, justru ini sesuatu yang nikmat menurut saya. Karena Asher makanannya akan limpah mewah. Dan akan memberikan santapan raja-raja. Wow, bukankah ini justru berbeda dengan nubuatan bagi anak-anak Yakub yang lain. Justru kepada Asher inilah dia seakan-akan mengalami kemewahan. Karena mampu memberikan santapan raja-raja. Apakah benar demikian? Ya kita lihat kelanjutannya di surat-surat di kitab-kitab berikutnya. Kita lanjutkan di ayat ke-21. Naftali,
adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak indah. Di sini pun untuk Naftali hanya diberikan satu kalimat. Melahirkan anak-anak yang indah ini nggak tahu anak seperti apa, cewek semua atau cowok semua. Pengertian anak-anak indah ini juga suka-suka kita. Tapi inilah yang ditulis oleh LAI yang sering ngawur. Jadi ya, suka-suka Anda, suka-suka kita semua untuk memberikan asumsi di sini. Di ayat ke-22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya dan menyerbunya, namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel, oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudera raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Untuk Yusuf sendiri, di sini sampai ada 5 ayat khusus untuk Yusuf, dan inilah yang benar-benar kita sebut berkat. Karena begitu berlimpahnya perkataan-perkataan yang menyenangkan bagi Yusuf ini. Sesuatu yang dianggap istimewa ketimbang saudara-saudaranya yang lain. Ya, ini kalau saya berasumsi, saya berpendapat bahwa ini adalah perkataan Yakub yang sangat subjektif oleh karena emosi dia. Dan dia pun melihat keadaan sekarang bahwa memang dari semua anak-anaknya yang berkelimpahan, yang hebat, ya hanya Yakub ini. Sebagai orang hebat di Mesir, di bawah Fir'aun, tidak ada lain. Sementara dia sendiri dengan anak-anaknya yang lain, nebeng di Mesir. Ya nebeng di bawah ketiak Yusuf ini. Ya otomatis lah bahwa perkataan Yakub terhadap Yusuf ya perkataan-perkataan yang mengasihkan, yang enak, yang luar biasa. Walaupun sebenarnya biasa saja, karena memang Yusuf sudah orang terpandang, orang hebat sebagai mangku bumi, orang kedua di Mesir. Siapa lagi yang mampu menghadapi Yusuf? Hanya Fir'aun. Bahkan kalau Yusuf melakukan kudeta pun, Fir'aun dapat dikalahkan. Nalarnya begitu. Jadi perkataan Yakub ini sebenarnya berkat yang, ya berkat biasa. Tidak ada hebatnya. Karena posisi Yusuf sudah di atas. Mau di atas mana lagi? Kita lanjutkan di ayat ke-27. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasnya. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka. Ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Kita juga melihat bahwa untuk Benyamin sendiri ini hanya satu ayat dan diibaratkan sebagai serigala yang menerkam. Dan pada waktu petang baru membagi-bagi rampasannya. Bukan sesuatu yang luar biasa. Dan hampir sama dengan saudaranya yang lain. Dan dikatakan di ayat ke-28 ini bahwa inilah berkat dari Yakub kepada anak-anaknya dan diuntukkan mereka masing-masing. Ya kalau menurut saya ini bukan berkat yang enak. Ini adalah nubuatan dari seorang ayah yang sekarat mau mati dan dia menunjukkan itu ucapan-ucapannya yang boleh dikatakan melantur kepada anak-anaknya. Mengapa saya katakan melantur? Ya kita nanti ikutin lagi
Apakah perkataan Yakub menjelang ajalnya ini terbukti atau tidak? Di cerita selanjutnya. Kita lanjutkan di ayat ke-29. Oleh LAI diberi subjudul Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku nanti dikuburkan kepada kaum leluhurku, kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. Dalam gua yang di ladang Makpela di sebelah timur Mamre di tanah Kanaan. Ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka istrinya. Dan disitulah juga kukuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Nah, di sini kita melihat bahwa Yakub meminta dikuburkan di gua Makpela. Di sisi nenek moyangku. Nah, baru disinilah penerjemahan dari LAI benar. Nenek moyangku. Bukan nenek. Tapi justru nenek moyangku. Inilah yang benar. Berbeda dengan ayat sebelumnya yang telah saya kritisi tadi. Kengawuran dari LAI. Apakah yang menerjemahkan ini berbeda-beda sehingga yang satu dengan yang lain ya lebih bersifat subjektif, suka-suka mereka. Ini kan ya bahaya juga menurut saya. Oh no. Dan di sini dikatakan dikuburkan ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Milik siapa? Milik Abraham. Inilah miliknya Abraham. Kepunyaan Abraham. Bukan satu negeri, tapi kuburan. Sebuah gua di Makpela yang dibeli dari Efron orang Het. Inilah milik satu-satunya dari Abraham. Yang ditinggali dia, ditinggali istrinya, ditinggali anaknya, ditinggali menantunya, ditinggali oleh cucunya, dan cucu menantunya. Inilah milik Abraham. Berupa kuburan, bukan negeri. Tapi ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi milik Abraham dan keturunannya adalah kuburan, bukan negeri. Kita lanjutkan di ayat ke-33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditaringnyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, di sini adalah ayat terakhir dari pasal 49 dengan meninggalnya Yakub. Dan dia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya di gua Makpela itu. Masih ada satu pasal lagi, yuk kita selesaikan sekalian pasal ke-50 ini. Di pasal 50 ini keseluruhannya terdiri dari 26 ayat. Saya bacakan dari ayat pertama. Lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. Dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempah-rempahi mayat Israel. Hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikianlah lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Ya, di sini kita disuguhi suatu adegan yang menurut gayanya orang Mesir, menurut saya ini, bahwa mayat dari Yakub ini dibikin semacam mumi, harus diberi rempah-rempah. Kalau mungkin sekarang dimandikan begitu, dikasih luluran, macam-macam
Nggak tahu untuk apa. Apakah supaya jangan bau, supaya agar awet, ya inilah dirempah-rempahi. Mungkin karena ini tradisi dari orang Mesir, makanya mereka membuat mumi ya dengan cara rempah-rempah semacam ini. Dan ini dilakukan orang ahli, yaitu tabib-tabib, bukan orang sembarangan. Dan dibutuhkan waktu sampai 40 hari untuk melakukan rempah-rempah itu. Dan kemudian orang Mesir menangisi Yakub itu 70 hari lamanya. Berarti kurang lebih ada 110 hari. Itu 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Itu mayatnya Yakub masih ada di Mesir. 4 bulan lamanya. Yang mengherankan adalah mengapa orang Mesir menangisi Yakub. Beda ras, beda golongan, beda suku. Yakub ini kan orang Ibrani. Ngapain orang Mesir justru menangisi orang Ibrani? Di mana jabatan dari Yakub ini adalah gembala. Ya memang kalau kita lihat bahwa dia bapaknya dari Mangkubumi Israel. Mangkubumi Mesir, orang hebat di Mesir. Tapi Yakub sendiri bukanlah apa-apa. Kita lanjutkan di ayat keempat. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, jika kiranya aku mendapat kasihmu, katakanlah kepada Fir'aun bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah. Katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku. Kemudian aku akan kembali. Di sini kita disuguhi adegan bahwa Yusuf meminta tolong kepada bawahannya tentunya ini, untuk mengatakan, meminta izin kepada Fir'aun bahwa dia akan menguburkan Yakub di tanah Kanaan. Dan kita perhatikan di sini, di ayat kelima ini, di kalimat terakhir, apa yang dikatakan Yusuf? Kemudian aku akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke Mesir. Jelas saudara, Bapak Ibu, semuanya, Yusuf akan kembali. Izinkanlah aku pergi ke sana supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. Kembali kemana? Kembali ke Mesir. Kalau Yakub mempunyai negeri sendiri, maka untuk apa Yusuf kembali ke Mesir? Kita lanjutkan di ayat ke-6. Lalu berkatalah Fir'aun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Di sini kita disuguhi adegan bahwa Fir'aun memberikan izin, sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Di ayat ke-7, lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya dan semua tua-tua dari tanah Mesir, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya serta kambing domba dan lembu sapinya ditinggalkan mereka di tanah Goshen. Baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Bayangkan ini di sini, bahkan seluruh Mesir ikut dalam rombongan Yusuf menguburkan Yakub. Ya, ini apakah satu kejadian yang hiperbola ataukah memang demikian? Saya merasa agak janggal. Mengapa? Di sini para tua-tua, pegawai Fir'aun, semua tua-tua dari tanah Mesir ikut. Lah terus, Fir'aun ini sama siapa coba? Ini semua pergi menguburkan Yakub, orang Ibrani. Bukankah hal yang sangat hiperbola, berlebih-lebihan? Anak zaman sekarang mengatakan lebay total ini.
cerita ini. Tapi ya, kembali lagi, ini adalah hak dari si penulis ini. Membuat cerita yang hiperbola, yang berlebih-lebihan, ya silahkan saja. Tinggal kita nalar. Masuk akal atau tidak cerita semacam ini. Kalau ini hanya ingin menyangatkan, membuat tokoh Yusuf ini begitu luar biasanya di Mesir sehingga dia mampu membuat rombongan yang begitu besar. Ini kan menjadi tontonan yang luar biasa. Orang Ibrani dan orang Mesir semua pergi ke tanah Kanaan. Dahsyat sekali kejadian ini. Di ayat ke-10, setelah mereka sampai ke Goren Hatat yang di seberang Sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabungan di Goren Hatat itu, berkatalah mereka, inilah perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim yang letaknya di seberang Yordan. Coba kita lihat sendiri, ini perkataan dari orang Kanaan ketika melihat kejadian tersebut. Mereka melihat dan beranggapan bahwa inilah yang dikuburkan adalah orang Mesir. Perkabungan orang Mesir yang amat riuh. Lah ini menguburkan orang atau mau ngadain pesta hajatan sehingga begitu riuhnya. Ya luar biasa memang ini sampai perkabungan di situ 7 hari. Ramai, apakah mereka ramai nangis begitu? Padahal kita tahu bahwa Yakub itu disemayamkan sampai 110 hari karena 40 hari dirempah-rempahi dan 70 hari untuk perkabungan. Luar biasa. Nangisnya orang Mesir sampai 70 hari hanya menangisi orang dari suku lain, ras lain, golongan lain. Masuk nalar atau tidak? Ya Anda pikir sendiri. Bagi saya ini adalah kejadian yang hoax. Oh no! Kita lanjutkan di ayat ke-12. Anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir. Dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Kita lihat di sini bahwa setelah selesai acara penguburan dari Yakub, Yusuf dan saudara-saudaranya balik lagi ke Mesir. Apakah tidak sebersih pemikiran dari Anda? Mengapa saudara-saudaranya masih ikut ke Mesir? Padahal kita tahu bahwa bencana kelaparan telah lewat. Mengapa? Karena Yakub beserta anak-anaknya telah 17 tahun di Mesir. Sementara bencana kelaparan itu hanya 7 tahun. Hitung-hitungannya adalah bencana kelaparan itu telah dijalani Yakub di tanah Kanaan selama 2 tahun. 5 tahun bencana kelaparan dialami di Mesir. Dan dia hidup 17 tahun setelah itu. Pada waktu dia datang. Berarti 17 tahun dikurangi 5 tahun. Dia hidup dalam keadaan sejahtera itu 12 tahun. Ngapain tidak balik ke Kanaan? Begitu juga dengan saudara-saudara Yusuf ini. Jika memang Yakub memiliki negeri, harusnya dia balik ke negerinya, Kanaan tersebut. Kita lanjutkan di ayat ke-15. Oleh LAI diberi subjudul Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka. Sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah
ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Di sini kembali kita diberi satu adegan di mana saudara-saudara Yusuf ini masih ada rasa curiga di hati mereka bahwa Yusuf akan balas dendam. Padahal kita tahu di pasal sebelumnya Yusuf sudah memberikan jawaban bahwa dia telah mengampuni mereka semua. Dan ini dikembalikan kepada kehendak Allahnya. Bahwa memang saudaranya mereka-rekakan yang jahat. Tapi Allah justru merekakan kebaikan buat semuanya. Tapi di sini kembali diulang. Inilah satu ketakutan di dalam hati saudara-saudara Yusuf. Sampai akhirnya di ayat ke-17 kalimat terakhir ini Yusuf sampai menangis ketika orang berkata demikian kepadanya. Siapakah orang yang dimaksud ini? Ini pastinya orang-orang dari saudara-saudara Yusuf ini meminta orang-orang Mesir yang ikut dalam rombongan mereka ini untuk menyampaikan pesan kepada Yusuf. Membujuk Yusuf supaya sudi mengampuni. Kita lanjutkan di ayat ke-18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Di sini kembali Yusuf mengulang perkataannya yang dahulu. Hanya saja di sini ada kalimat bahwa Yusuf memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bangsa besar siapa? Tentunya kalau kita nalar, inilah memelihara hidup bangsa Mesir. Karena disinilah bangsa yang besar. Dan oleh karena Mesir yang besar ini, saudara-saudaranya bisa ikut nebeng, hidup makmur, berkelimpahan, tinggal makan, tanpa perlu khawatir apa-apa. Bahkan anak-anaknya pun dipelihara oleh Yusuf. Kita lanjutkan di ayat ke-22. Ini oleh LAI diberi subjudul Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf. Jadi usia Yusuf ini lebih pendek daripada usia Yakub. Karena Yakub sampai 147, sementara Yusuf hanya 110. Tetapi di sini Yusuf juga sedang melihat keturunan ketiga. Ya, lumayan sekali. Tapi Yusuf ini apalagi kehidupan dia adalah kehidupan bangsawan yang luar biasa. Kita lanjutkan di ayat ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah. Katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Ini adalah ayat-ayat terakhir dari pasal 50. Uniknya adalah begini, bahwa Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa Yusuf ini adalah kakak dari si bungsu Benyamin. Berarti usia Yusuf sendiri dibandingkan dengan saudara-saudaranya, ini paling muda. Sekarang Yusuf masih bisa berkata kepada saudara-saudaranya. Ini saudara-saudaranya ini yang siapa? Ini juga tidak pernah disebutkan secara jelas. Karena menurut asumsi saya, saudara-saudara Yusuf ini ya sudah mati. Karena usia mereka lebih tua daripada Yusuf. Kalaupun ini saudara-saudaranya, berarti ini adalah keturunannya. Atau paling tidak ya hanya Benyamin ini yang paling muda dibandingkan dengan Yusuf. Jadi pesan kepada saudara-saudaranya ini adalah
kerabat dari Yusuf. Tidak kakak-kakaknya seperti Ruben, seperti Simeon, Lewi. Saya berasumsi bahwa mereka telah meninggal lebih dahulu. Dan di sini Yusuf meminta agar tulang-tulangnya dibawa, dikumpulkan bersama leluhurnya, dikuburkan di Gua Makpela bersama leluhurnya, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub ini. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Inilah kitab Kejadian yang telah kita selesaikan penelaahan kita telah membaca dan mencoba menganalisa ayat demi ayat, pasal demi pasal, hingga selesai. Apa yang menarik di sini? Akan saya buat rangkumannya nanti mengenai kitab Kejadian ini di tayangan kita yang mendatang, yang akan terpisah dari list perjanjian lama, dan saya akan masukkan ke dalam list kebenaran Alkitab. Dan itu akan membuat Anda melihat bahwa begitu luar biasanya kebohongan yang telah ditunjukkan oleh Allahnya Abraham, Ishak, Yakub ini, oleh kejadian ini. Ini pun seharusnya Anda telah melihat kebohongan yang ada dari para teolog-teolog kita mengenai ulasan-ulasan mengenai Abraham, Ishak, Yakub. Anda tentunya dapat menganalisa secara jelas gamblang mengenai kebohongan ini. Namun, jika Anda masih bingung, saksikan di tayangan mendatang. Di dalam kebenaran Alkitab, yakni rangkuman kitab Kejadian. Sekian dahulu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih sekali untuk segenap perhatian yang telah Anda curahkan di channel Sang Penghujat ini, di mana kita telah menyelesaikan kitab Perjanjian. Sekali lagi, terima kasih. Shalom.